Apa? Hah? Ya Jesus. Sugih apa sih? 10 juta. 10 juta kangen di. Kok cowok nonton YouTube Bob? Siapa? Prank ya. Artis kae sing cok nabi duit ngeprank. Terlihat menungsa, Mbak. Ya ada sing takon ali. Hah? Beli. Iku sih kae. Iso ngarang. Prank kok awe duit. 10 juta. Duit. Lanjut. 10 juta lumayan. Hah? Apa? Lauming. Ngabur mas lah. Guna-guna ibu ku. Aku bekuluran ibu ku. Lu ini dombre. Ngabur kan. Oh, kakak di nomor. Ini terlihat sama menungsa, Mbak. Bisik bek. Iya ku bekku. Mau berbicara, monggo silakan. Kamu sangat terbuka. Nah, kamu tidak sedikit pun marah kepada Tuan Raja Lauming. Monggo, silakan. Ya, Mbak. Buka yuk. Asem sih. Ini mas 10 juta nih. Assalamualaikum. Maaf saudaraku. 10 juta be. Sebenarnya saya merasa malu menemui kalian. Malu kenapa Tuan Raja Lauming? Malu nemune ya. Pikir mau ngasih duit 10 juta malah. Setelah apa yang saya lakukan kepada kalian, saya merasa tidak pantas menghadapkan muka kepada kalian. Wah, gak usah berpikir seperti itu Tuan Raja Lauming. Gak apa-apa. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan Tuan Raja kepada kami. Terus terang saja, saya saat ini bersama kalian sudah tidak memiliki daya apapun. Kon duduknya mana mas? Saya yang tadinya berkelimpahan harta, saya yang tadinya berada di posisi yang tertinggi, sekarang saya terlihat sangat hina. Saya yang sedari kecil tidak pernah merasakan hidup seperti ini. Hanya dalam waktu satu malam, saya seperti makhluk yang sangat hina. Saya yang tadinya mengira bahwasanya saya keluar dari ajarannya kalian ajarkan akan hidup dengan makmur, tetapi kenyataannya saya malah seperti ini. Bersabarlah. Tolong saya manusia. Jangan nyumbang kayak gitu kamu. Apa ya? Duduklah Tuan. Enggak serius kok. Apa sih? Kasihan ini, nanti jutanya keluar. Tidak usah risau dengan hilangnya dunia yang kita miliki. Allah itu sudah menjanjikan itu. Kenapa kita harus takut? Dunia ini berputar. Mungkin ini adalah salah satu atau saatnya Tuan Raja Lauming itu berada di titik paling bawah. Agar apa ujian itu datang? Agar Tuan Raja Lauming itu mengerti
arti dari kehidupan yang benar-benar begitu sakit dan memberikan sebuah pelajaran kepada Tuan Raja Laoming agar tidak bersombong lagi dengan kekayaan yang Tuan Raja Laoming punya. Kalau saja saya mengetahui apa isi surat yang dibawa oleh Tongju, pastinya saya tidak akan menjadi seperti ini. Sudahlah, Tuan Raja. Tata, semua prajurit dan rakyat saya ini menghinakan saya. Saya merasa sekarang saya lebih rendah daripada tanah. Apakah ini dosa saya dan Gandhini kepada Malthaji? Apakah ini balasannya manusia? Perihal itu saya tidak tahu, Tuan Raja Laoming. Semuanya sudah terjadi. Menyesal seperti apapun tidak akan kembali. Makhluk yang mulia itu makhluk yang bisa menerima segala ketetapan yang datang kepada diri kita. Lapang dada, jembar. Apakah menurut kalian saya masih pantas untuk meminta tolong kepada Malthaji? Bagaimanapun juga Malthaji pernah menjadi bagian dari keluarga saya. Weh, ngono ngeroresin. Mbah. Eyang Marthaji bukan makhluk rendahan. Eyang Marthaji itu memiliki banyak sekali pengalaman dan pelajaran dalam hidupnya. Kalau bahasa kitanya itu sudah matang disepuh. Eyang Marthaji tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Insya Allah datang saja, temui beliau, ceritakan yang sesungguhnya dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah Eyang Marthaji akan mengerti. Dan insya Allah Eyang Marthaji tidak akan pernah membuat kecewa terhadap Tuan Raja Laoming ataupun Gandhini, walaupun sekarang sudah tidak ada hubungan apapun. Tetapi pengkhianatan demi pengkhianatan saja kepada Malthaji sudah dilakukan. Saya rasa itu tidak bisa dimaafkan. Tetapi saya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi selain dari anak-anak saya, anak dan cucu saya. Saya juga membutuhkan kokokan di hati, karena bagaimanapun juga dia adalah cucuku. Mungkin saat ini hanya Koko yang dapat menghibur saya di titik terendah saya. Dan mungkin juga Koko Gandhi Aji nanti ketika dia sudah dewasa, dia yang akan menyelamatkan saya dan ibunya Gandhini. Aku ya sakit Pak. Bingung ya. Iya. Buang cucunya malah. Saya dihinakan dari kerajaan saya. Bahkan saya tidak diperbolehkan membawa sehelai kain pun. Saya tidak boleh membawa salah satu pakaian saya. Saat ini saya dan Gandhini harus tinggal di goa
karena tidak ada tempat tinggal lain lagi yang bisa saya tempati. Semuanya sudah diambil. Semua sudah diambil oleh Kaisar Ahmad dan anaknya Tommy. Seperti ini, Tuan Raja Lauming. Biarkan nanti saya yang berbicara terhadap Eyang Martasi. Saya setuju jenengan mengatakan cucunya cucunya Tuan Raja Koko Gandiaji yang bisa menyelamatkan Tuan Raja. Apa-apa. Nanti saya berbicara mengenai hal itu. Mungkin jenengan ada pesan apa yang mungkin saya perlu sampaikan kepada Eyang Martasi. Saya tidak memiliki pesan apa-apa kepada Martasi karena saya sudah terlanjur malu untuk meminta tolong pada Martasi. Seandainya Martasi menolak untuk menolong saya pun, saya sudah mengerti. Mungkin itu suatu balasan kepada saya yang sudah memperlakukan Martasi seperti itu. Silahkan Gandini, masuklah jika ingin berbicara. Ada Gandini mau masuk. Jangan sabar. Yang Martasi itu biasanya sih baik. Kalau sama saya nggak tahu gimana, karena dia juga kemarin katanya sih sakit hati. Assalamualaikum, yang Gandini. Suaranya sampai hilang, Pak. Nangis baik sih mas. Saya sudah benar-benar memaafkan. Saya tidak membenci sama sekali terhadap Tuan Raja Lauming maupun Putri Gandini. Ya, Iya. saya hanya kemarin itu tidak suka dengan perbuatannya. Nah, Apa yang sudah saya lakukan ini sangatlah tidak pantas. Dan mungkin itu adalah balasan untuk saya. Karena saya sudah mengkhianati cintanya yang Martasi sangat tulus terhadap saya. Sudahlah, Putri Gandini. Simpan baik-baik kejadian itu, karena jika diingat itu semakin menjadi sakit. Sekarang mending Tuan Raja Lauming ya berpikir bagaimana cara menemukan solusi untuk keadaan sekarang Tuan Raja maupun Putri Gandini. Insya Allah nanti ada tempat tinggal yang lebih layak daripada tinggal di gua sendirian hanya berdua. Nanti saya berbicara mengenai hal itu. Jika nanti mereka semua sepakat dengan pemikiran saya, nanti saya akan jemput Tuan Raja Lauming dan Putri Gandini untuk datang menemui anaknya Putri Gandini, Koko Gandiaji, cucunya Tuan Raja Lauming. Nanti bisa tinggal bareng di sana dalam catatan satu, benar-benar menyadari kesalahannya dan mengerti ajaran yang sesungguhnya. Apakah saya masih pantas untuk bisa tinggal bersama dengan Koko Gandiaji? Sangatlah pantas. Jenengan itu adalah ibunya, beliau adalah kakeknya. Tapi dari semua perbuatan yang saya lakukan kepada Koko Gandiaji tidak mencerminkan saya adalah ibunya. Kokoh masihlah kecil, Kokoh belumlah mengerti. Itulah yang saya takutkan. Jika kelak
sudah dewasa. Koko kalian sudah mengetahui semuanya. Mungkin saja Koko tidak mau menganggap saya sebagai ibunya. Insya Allah tidak. Nanti Koko akan dididik sebaik mungkin di sana. Dan tentunya tidak akan pernah terdengar sampai ke telinganya Koko mengenai kejadian ini. Sudah, percaya saja. Bersabarlah. Bersabarlah. Astagfirullah, Mbah. Aduh, buyang. Jangan seperti itu. Weh, jangan seperti itu, jangan nyembah-nyembah. Harus meminta bantuan kepada siapa? Ya. Hanya Koko Kandiancil harapan saya satu-satunya. Sekarang Tuan Raja Lauming Putri Gandini, tunggulah di sini. Saya akan segera membicarakan hal ini terhadap beliau-beliau, ya. Terima kasih manusia. Sekali lagi atas bantuan. Iya, jangan seperti ini. Tenang saja, tenang. Dengerin tadi kata-katanya. Ya, sama-sama. Bismillah ya. Semoga beliau akan mengerti hal ini. Insya Allah akan mengerti. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya udah bersemangat, malah saya lemes lagi ya Allah. Keadaannya Mau nyembah. tadi makhluk yang telanjang Ya, apa Mbak? itu Tuan Raja Lauming. Ngepul 10 juta apa? Apa dari Raffi Ahmad? Ngerti Pak Imbong yo. Jujur. Tadi nak minum. Pak Imbong bikin konten juga mikir Di pinggir jalan, bukan di hutan malam-malam lagi. Malam. Namanya orang ngeprank itu, Dik. Dan di hutan malam-malam siapa yang mau diprank? Nah, buktinya ketemu kita kayak gitu kan, misalkan itu asli. Ya. Bener itu loh, Mas. Kamu enggak. Bah, kok prank kayak gue kena? Nih, biar kayak adeknya. Kayak prunyul. Nih, fosil. Aduh. Tunjul. Kuik. Dan Lauming yang raja masih di sini. Jangan berbicara. Kita akan pindah dari tempat ini. Kita berbicara hal kejadian di sini tadi terhadap Eyang Martaji dan yang lainnya. Monggo. Apa nggak apa-apa nih ceritain itu. Loh, ya nggak apa-apa, ya sangat mengerti lah. Yang Martajinya, Bu. Hah? Bagian yang Martajinya. Yang Martaji ini kesuruh itu. Apa Mbak? Pengampurani orang. Ya baik kok. Ngawur, Mbak. Bersama sesama Mbak. Mantri. Oh, mantri. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Mandri? Telepon Pak Mandri. Ya kan benar. Benar apa? Apanya? Kau masih ingat kata-kataku atau tidak? Yang mana? Di belakang mengumpulkan harta, di depan memakan teman. Benar kan? Tadi sih Lauming. Ya iyalah. Benar atau tidak? Ayolah, kapan kau punya waktu? Nah ini saya punya waktu buktinya. Saya lihat kamu itu sibuk terus, ada urusan terus. Mau ngomong apa sebenarnya? Ya intinya banyak permasalahan, perbincangan yang akan saya sampaikan dan itu penuh dengan makna. Mohon maaf, Pak Mantri, jenengan tertarik banget apa sama mas-mas itu? Iya, saya tertarik dengan anak manusia ini anak-anak manusia ini. Coba itu nih. Ya besok ya. Ya sebenarnya masalah kamu itu gak usah takut.
Siapa yang tahu dia nggak takut? Makanya tidak usah takut. Jangan tahu di mana Tuan Mantri. Katanya itu dari pihak musuh mempunyai pusaka yang sangat hebat. Nih, saya itu tidak takut dengan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Tapi justru saya akan takut terhadap sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Apa itu dombanya nggak dimakan sama singanya? Makanya nggak usah takut. Nah, yang cuma modal nggak takut diem aja sih. Masalah kamu itu yang nantinya ujung-ujungnya ya udah seperti itu. Kapan punya waktu luang? Besok ya. Kapan punya waktu panjang? Saya itu pengen ngobrol banyak dengan anak manusia. Ya kan anak manusia banyak, Bu. Loh, tapi saya tertariknya sama kamu. Ya us, besok bagaimana? Di rumah saya. Ngopi Mantri Sadiwan. Nunggu permasalahan saya selesai. Kapan besok? Apa nunggu permasalahan selesai? Selesaikan saja terlebih dahulu. Kira-kira kapan selesainya ya? Tidak lagi lah. Lagi ya wis. Nunggu permasalahan selesai. Yang diselesaikan dulu. Saya tidak mau mengganggu waktumu. Saya hanya ingin membutuhkan waktu yang benar-benar kamu itu kosong. Jadi, apa yang saya katakan nantinya, kau bisa mencernanya, kita bisa berdiskusi, kita bisa menentukan arah dan tujuannya. Oke, siap. Ya, Ya, betul. betul. Tapi kira-kira Mantri Sadiwan nanti misalnya ada pertarungan itu sengit apa enggak? Pertarungan apa? Oh, enggak ada. Meramal itu tidak boleh. Saya tidak meramal. Siapa yang meramal? Bukan meramal sih. Saya tidak meramal apapun. Ya, saya tidak meramal apapun. Tadi ngomongnya berarti ngaco. Saya tadi ngomong apa? Putih Mas Benda sih. Yang domba dimakan Awas ya kamu. Rombolan domba dipimpin singa gitu. Itu hanya kata-kata saya saja. Oh, Itu nih. Saya fokus ke cincinnya. Ya. Itu nih Pak. Cincinnya loh. Kakak fokus ya. Besok secepat mungkin ini selesai, nanti langsung. ngomong. Nah, Ya. kan bro. Kita atur jadwal dulu kan? Mantri Sadiwan biar ngobrolnya enak. Iya, makanya saya itu tidak mau jika sedang berbicara dengan kalian, nantinya kalian itu pikirannya abuk-abukan, amburadul. Oh iya. Iya. Ya, Siap. sudah. Sudah. Silakan lanjutkan dan selesaikan. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mantri Sadiwan. Waalaikumsalam. Salaman denganku. Oh iya ini dondong-dondong kok. Kau tidak ingin salaman? Enggak ini tak jibat jere karo jenengan ya. ini nyala. Ayo kita mau ngomong sama itu. Untuk apa begitu? Gimana kok? Lah itu kita punya akal, kita punya otak. Saya maksud lah artinya ngapain harus dijabarkan? Padahal nggak maksud. Betul dia nggak maksud itu. Ayo. Coba kalian itu koplendos murung nih, cimate murung plendos. Iya. Bah. Kira Mbah. Tunggu mas. Alons ya. Selamat malam. Selamat malam. Maaf. Bagaimana kabar? Mabuk, Pak. Minum. Sudah puas. Apanya yang kau bilang puas? Kau sudah mengusir kan Tuan Raja Launi dari kerajaannya? Benar sekali. Keadilan melekat di kerajaan saya sekarang. Itu membuat tidak enak dipandang. Dan
Gandini, saya sudah puas menikmati Gandini. Amuk. Tapi saya datang kembali untuk berterima kasih kepada kalian. Terima kasih untuk hal kejahatan sih. Kau tahu tidak? Saya datang kembali untuk berterima kasih. Berterima kasih apa? Saya pun tidak tahu. Tidak. Saya berterima kasih kepada kalian karena bagaimanapun juga semua keberhasilan saya ini, kerajaan Laoming jatuh ke tangan saya. Bagaimanapun juga itu karena kalian juga. Kami tak mau apa-apa. Kalau saja saya tidak mengenal kalian, saya pasti tidak akan berhasil untuk merebut kerajaan Laoming. Iya, ya maunya bagaimana? Nah, begini. Saya ada pesta. Saya persembahkan pesta ini untuk kalian khusus. Wah, pesta apa lagi? Mabuk-mabukan? Benar sekali. Saya datangkan berpeti-peti minuman yang terbaik dari kerajaan-kerajaan yang saya kenal. Nih, Pak Bio, asal jenengan tahu ya, orang yang sakit saja kepengen sehat. Masa kita yang sudah sehat mau dibikin sakit gara-gara mabok? Bodoh apa bagaimana? Asal kalian tahu. Asal kalian tahu. Asal kalian tahu. Mabuk itu suatu hal yang sangat enak. Ya udah, Kalian bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sangat indah. Misalnya, bila mana kau dalam kondisi yang normal, kau melihat wanita biasa saja karena tertutup. Tetapi pada kondisi seperti saya ini yang sedang mabuk, melihat wanita tertutup pun seperti tidak memakai pakaian sama sekali. Ya, siap-siap aja, kehancuranmu akan datang. saya tidak mau itu. Kami akan melanjutkan perjalanan. Iya. Dan mohon maaf, jenengan minggir. Nikmati saja kemenangan itu, karena nggak usah pamer-pamer ke sini, karena kami tidak mungkin iri dengan apa yang sudah kau berhasil rebut. Tetapi bagaimana dengan tuak-tuak dan alat-alat yang sudah saya pesan untuk kalian? Ini saya minumnya bukan tuak, bukan arak. Enak. Oh, minumnya yang enak sih ta. Kalian Bukan apa-apa, manis. Madu. Nih, ada Kawa-kawa. kawa, Kapten Kapten Morgan. Morgan. Terus yang itu apa ya, Mbak? Gesio. Apa ya, Mbak? Gesio. Sio itu. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Pasti itu Denil. minum-minuman yang murah. Murah kundulmu sih. Nih. Saya pernah di Bali itu arang itu 10.000 seplastik. Alak yang saya bawa ini, Fayeb. alak yang sudah disimpan selama ratusan tahun. Nih, minuman yang paling hebat nih, Ciu Cikakak. Johnson. Kamu coba Sudah ratusan tahun tersimpan. orang jemur di. Ini dari endorse di. Oh, Iya gue. Jadi kalian mau atau tidak? tidak.
Ngerti ini, Bu. Saya mohon maaf. Siu plastik. Apalagi kita waktunya sedikit ini. Saya mau berbalas putih kepada kalian. Begini saja. Kalau kalian tidak mau dibuatkan pesta yang meriah dan minum-minuman yang mahal. Minum arak, minuman Begini mahal. saja. Begini Tuan. Meriah. Ya itu meriah. Bukan melihat. Meriah bukan meriah. Ya, intinya seperti itu. Intinya. Oh, Muta-muta ya. Bagaimana caranya saya bisa berbalas putih dengan kalian? PF, mbah. Apa yang kalian butuhkan saja. Nanti saya akan sediakan. Sudahlah, Transfer. Tuan Tom Yu. Saya lagi banyak masalah. Banyak urusan. Banyak ribet masalahnya. nanti saya kirim nomor rekening aja lah udah. Masalah apa? Masalah Masalah apa? apa yang Bukannya menimpa kau, kalian? bukannya kau sudah tahu saya lagi berurusan dengan Arjo Jinggolo. Titik permasalahan sampai sekarang itu belum selesai juga. Aja tinggal. Kau Ini putih. aduh, manusia seperti kalian masih mau mengurusi malu-malu yang lokal seperti itu. Sembarangan banget. Makhluk Apakah kalian tidak memiliki masalah dengan makhluk mantan negara lain? kamu paling Kamu ini kok Ah, Oh, maksud saya dari negara-negara lain. Eropa misalnya gitu. Buat apa saya bikin masalah ini aja? Ya. Saya nggak mau bikin masalah kok. Seharusnya kalian kalau mencari masalah itu yang sekiranya membuat badan kalian itu berkeringat. Ini udah berkeringat, ini bukan sehalusnya lagi, ini sudah sekasarnya lagi. kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kau tidak tahu saya sekarang memiliki kerajaan yang super power. Assalamualaikum. Ya sudah.